Bahkan ada orang pakai jilbab atau apa datang, Mas aku mau desain yang meso-meso pulang-pulang buat tak kasih sama temanku yang di sana sambil ketawa-ketawa dia. Iya. Oh, harus yang meso-meso dari Surabaya kok buat kayak gitu. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Mas Dwita, ketika membangun Cak Cuk ya 2005, kemudian mulai mulai ngehits, itu berapa tahun? 2-3 tahun setelah itu? Ya, mulai 3 tahun. 3 tahun ya baru mulai ngehits ya. Pokoknya puasanya 2 tahun. Puasa itu benar-benar puasa. Tapi kita kan tahu kan, okay. Pasti orang kedok tular kalau orang Jawa. Oke. Berarti tahun ketiga itu mulai. Nah, baru. pertanyaannya adalah setelah mulai ngetop gitu ya, tahun ketiga itu ada nggak yang mencoba untuk menjiplak lah, meniru konsep yang sama dengan Cak Cuk misalnya? Banyak ya? Banyak sekali dalam perkembangannya, meskipun ya. Tapi dengan ide yang berbeda, kaos tapi dengan ide yang berbeda atau benar-benar sama? Karena ada yang hampir sama, ada yang 90% sama, atau ada yang berbeda dengan konsep Surabaya. Jadi ya saya pikir ini ya sama, kaos oleh-oleh dan dengan Surabaya. Tapi ya wis, masa kita bisa memang namanya persaingan ya. Betul. Seperti itu ya, tinggal ya udah kita sama-sama. Saya juga kenal dengan 10 mereka. Jadi 10 merek ya? 10 merek. Karena kita ada ada dari Bakso Sampurna. Yeah. Jadi diajak kerjasama, merek-merek Surabaya itu dia buatkan pameran di museumnya dia. Nah, akhirnya kita saling kenal kan. Dengan 10 orang itu. Dengan pesaing-pesaingnya ya. Kita aja. Ya udah, kita enggak ada masalah. Ya. Jadi menurut saya ya wes ya mereka istilahnya ya sparring partner buat saya. Jadi saya enggak mikir itu saya yang pertama kan. Jadi istilahnya yang pertama ya wes sudah enggak apa-apa gitu. Jadi menerima kehadiran mereka dianggap sebagai sudah tidak ada semua, 9-9-nya. Sudah nggak ada lagi pesaingnya. Saya tahu dari itu, karena kan biasanya kalau ulang tahun atau hari pahlawan gitu diundang kan gitu. Saya telepon, kok nggak ngundang lagi sekarang, nggak Cak Cuk dilupakan dia. Bukannya Pak, yang 9 nggak ada. Dan nanti siapa pameran Cak Cuk gimana? Oke, kemudian kita bicara tentang era digital ya, era disruption ini sudah sempat disinggung oleh Mas Dwita. Nah, tantangannya untuk Cak Cuk ya, ketika menghadapi era digital ini seperti apa nih Mas Mahendra? Ini terus terang sesuatu yang mungkin ya sesuatu yang gampang-gampang sulit ya namanya. Kalau mau tidak mau harus kita ikuti, tetapi juga kami melihat bahwa ini kan ada produk oleh-oleh. Jadi ketika produk oleh-oleh itu orang merasa harus mampir, betul. beli supaya merasakan experience. Okay. Kami terus terang menghadapi disruption teknologi ini juga kami di online marketplace kami juga buka, di media sosial juga buka. Tapi terus terang ya saya karena orang sudah menganggap kami itu adalah brand oleh-oleh. Mungkin omset yang kami terima mungkin hanya 10%. Dari online itu hanya 10% kalau dibandingkan yang offline. Sampai sekarang itu saya juga heran apakah kami yang kurang maksimal ya usahanya. Atau memang karena positioning sebagai tadi ya? Ya mungkin positioning. Tetapi kami sebenarnya juga melihat kalau istilahnya keberadaan online marketplace itu benar-benar sebenarnya sangat memudahkan ya. Anak-anak muda zaman sekarang kan sangat-sangat memudahkan. Kalau zaman dulu kami misalnya 2005 mau buka usaha kalau nggak punya tempat yang strategis gimana? Kalau sekarang ya cukup ditaruh di marketplace. Taruh di online marketplace, jualan ya sudah paling sudah laku. Tapi kalau zaman dulu bayangkan promosi aja harus mulut lewat mulut, MLM kan. Kalau sekarang jadi era digital juga disikapi oleh Cak Cuk dengan mengikuti perkembangan zaman harus ditaruh di marketplace juga, jualan di marketplace juga, medsos juga, tapi ternyata faktanya dari penjualan 90% tetap ada dari offline. 90% paling besar dari offline ya. Jadi langsung orang datang pengen merasakan experience. Gimana sih foto Cak Cuk, pengen lihat gambar-gambarnya, desain-desainnya seperti itu secara langsung.
Karena kami kan juga selain toko oleh-oleh kan juga punya kafe, jadi mereka juga kadang ingin merasakan ini kafe yang nuansanya Surabaya itu seperti ini gitu ya. Yang Oke, Mas Dwita, tadi kita membahas pengaruh disruption ya. Tadi sudah dibahas oleh Mas Mahendra. Nah sekarang saya ingin bertanya nih terkait dengan apa yang sudah dialami bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia mengalami pandemi COVID-19, Mas Dwita. Dampak atau pengaruhnya gimana sih untuk Cak Cuk? Memukul banget udah hampir buat kita KO ya? Tinggal dikit lagi ya? Sampai berapa nih omsetnya turun? Wah, sampai 25-30%, 25%. Turun 25 atau tinggal? Bukan turunnya lo ya. Tapi tinggal 20. Tapi itu nutup operasional nggak? Gaji karyawan, cicilan. Cicilan paling penting ya, karena tetap jalan. Jalan. Iya, itu tapi tetap bisa ini. Alhamdulillah. Ada yang diupayakan nggak? Misalnya Cak Cuk membuat siasat nih menghadapi pandemi COVID ini. Kita Berdoa. Biar vaksinnya cepat ditemukan, biar orang mau jalan-jalan lagi, belanja lagi. Karena memang kita kan backgroundnya dari usaha kita dari pariwisata. Kan. Sedangkan kita tahu kalau kayak gini orang udah di PSBB nggak boleh keluar, harus di rumah. Betul. Jadi memang industri oleh-oleh ini kan bagian dari supply chain-nya atau yang sangat terkait ya dengan industri pariwisata. Salah satunya adalah produk oleh-oleh, dan akhirnya ketika pariwisata ini drop karena COVID, akhirnya turut membuat itu drop ya. Itu sampai berapa lama? Pokoknya dari April ya kalau nggak salah ya. Ya, pemerintah kan mengumumkan COVID-19 sebagai as a pandemic itu kan Maret ya. Iya. Maret, pokoknya kita baru 3 bulan ini udah berangsur normal. Jadi mulai Agustus, September, Oktober ini alhamdulillah. Di bawah itu udah nggak usah tanya. sudah mulai naik tapi belum pulih. Belum. Mungkin tahap 60-70% lah. Iya, Oke. Tapi kan sudah alhamdulillah ya ada perbaikan. Oke. Saya tadi kurang puas nih sebenarnya dengan kritikan dari masyarakat. Nah, ada cerita yang lucu-lucu juga dengan kritikan dari masyarakat ini. Kan orang beragam ya kan. Ketika kita tahu bahwa akronim yang digunakan itu adalah sesuatu yang umpatan yang sebenarnya kasar gitu ya. Ada yang menarik gak sih? Sampai apa gitu? Kalau yang bisuan-bisuan terus terang mungkin lebih banyak orang bisa menerima ya Pak Bisa ya. Iya, kalau yang dulu sempat desain esek-esek itu, itu misalnya kami bikin District of Surabaya, kemudian ada tulisan Arab Astagfirullahaladzim gitu ya. Kita tuliskan daerah-daerahnya itu. Kebetulan di Surabaya itu ada daerah yang namanya sama, tapi yang satu itu tempat benar-benar tempat esek-esek, yang satunya tempat-tempat yang banyak orang muncul, banyak pengajian lahirnya dari situ. Mas ini tempat masih akhirnya ya Allah akhirnya sudah kami tarik terus terang waktu itu produksinya. Ini Pak mohon maaf ini kami sebenarnya tapi kami jelaskan dulu Pak, ini maksudnya bukan daerah yang punya Bapak tapi daerah yang di sini. Tapi nerima ya. Daerahnya sama tapi nerima. Enggak, maksudnya Cak Cuk sendiri menerima masukan itu dan menarik itu ya. Nah ini sobat kompetisi ya. Menariknya Cak Cuk ini kalau dikritik ternyata nggak anti kritik. Oh sama sekali. Terus kan bonek pernah ya. Kami guyonan kan waktu itu Pak kita uang. Bukan yang semua semua manusia itu bersaudara ya. Semua bonek bersaudara, masuk stadion nggak bayar, makan nggak bayar. Kan semuanya saudara gitu kan. Ada yang nggak terima waktu itu penolaknya bonek nggak terima, kemudian ya geruduk lah kami. Soalnya pada waktu itu memang bonek sedang memperbaiki citra. Terbukti sampai sekarang juga luar biasa bagus citranya. Terus akhirnya setelah geruduk? Ya terpaksa kami juga menarik lagi kalau. Tapi tetap dijelaskan ya. Dijelaskan. Kasih edukasi. Bonek-bonek tetap banyak yang mengambil kaos dari kami juga banyak karena kami punya tema bonek juga banyak. Sampai sekarang masih ada, masih mau lah pesan kaos dari kami, kemudian beli kaos di tempat kami masih banyak. Soalnya kami kan mau menerima kritik. Pertanyaannya nih Mas Dwita.
tadi kan sudah mengklasifikasikan bahwa untuk desain Cak Cuk ini kan ada banyak tema besarnya ya, ada 5 ya. Kalau eksekusi kan udah dikeluarkan nih. Terlalu untuk memorable ya. Iya, memorable. Enggak, jadi ada tema besar ya, jadi kota kuliner, kota pahlawan, kota miso ya, dan lain-lain. Yang paling laku ini tema yang mana nih? Selain yang gesek-gesek. Bener-bener yang paling laku. Miso. Percaya apa enggak orang gitu. Percaya, karena saya juga cari gitu. Padahal kita bikin. Selain itu yang kota pahlawan ya. Kota pahlawan. Bung Tomo, Bung Karno, desain-desain yang istilahnya dari Surabaya. Betul, karena kan memang Surabaya ini kan terkenal sebagai kota pahlawan. Tapi yang paling laku bahkan ada orang pakai jilbab atau apa datang, Mas aku mau desain yang meso-meso pulang buat tak kasih sama temanku yang di sana sampai ketawa-ketawa dia. Iya. Buat oleh kan harus yang meso-meso dari Surabaya kok buat kayak gitu. Desain terlaris itu betul kalau nggak salah kamus miso ya itu terjual mungkin ribuan. Oke. Tanjung Hati. Oke, Mas Mahendra tadi sudah dijawab oleh Mas Dwita bahwa kaos Cak Cuk ini yang paling laku adalah kaos yang tema besarnya adalah miso. Yeah. Nah, sekarang saya mau tanya nih, konsumennya Cak Cuk itu kan bukan hanya orang Surabaya, bahkan bukan hanya orang Jawa. Betul. Ada orang juga luar Jawa, orang luar Surabaya pasti, dan mereka mungkin saya bisa pastikan mereka ini nggak tahu nih ya, miso ini apa artinya. Nah, pernah ada ini nggak misalnya pertanyaan-pertanyaan dari konsumen yang seperti itu, misalnya apa sih artinya miso, apa sih artinya jancuk gitu? Pasti Pak ya. Dan mungkin kan kami sudah istilahnya memberitahu kepada karyawan-karyawan kami, misalnya ada yang nanya seperti ini, sampaikan saja artinya sesungguhnya seperti apa, atau kalau misalnya kalau kebetulan yang jaga pas cewek ya tunjukin aja ini kamus miso, ini tunjukin nih. Kan kita punya kaos tulisan kamus miso. Ya, tunjukin aja, paling enggak meskipun dia nggak ngerti bahasa Jawa kan dia ngerti bahasa Inggris. Tapi kalau orang-orang itu misalnya dari luar Surabaya ya, terutama luar Jawa atau misalnya dari luar negeri, kalau mencari kaos misalnya mereka tidak paham, mereka lebih memilih yang tulisannya Surabaya atau bertema Surabaya, misalnya patung Surabaya atau ada tulisan Surabayanya lah, jadi sebagai memorabilia ya untuk mereka misalnya, kenangan bahwa mereka pernah datang ke Surabaya. Dan desainnya juga yang mungkin milih yang bahasa Indonesia kan banyak juga ya. Betul, nah, pertanyaannya kalau misalnya kita persentasekan nih, entah sudah dihitung atau enggak nih ya, oleh timnya Cak Cuk. Nah, yang tulisan berbahasa Indonesia dengan yang bahasa katakanlah Surabayaan itu ya, itu perbandingannya berapa persentasenya sih? Mungkin ya sekitar hanya 20% ya mungkin Pak Gita yang berbahasa Jawa ya. 80%, meskipun kadang tetap ada penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya ngenes ya, ngenes itu apa? Misalnya asli merana gitu ya. Asli merana kan, ngenes itu kan merana. Ya, ditambahin itu pacaran sudah lama ditinggal menikah gitu. Ada sih. Jadi plesetan jadi dari dinas ya. Jadi tidak semua yang tulisannya Jawa itu kemudian semuanya Jawa itu enggak. Ada yang istilahnya ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Sehingga konsumen yang nggak paham bahasa Jawa pun bisa ngerti ya. Tapi toh secara umum desainnya Cak Cuk itu ternyata lebih banyak justru yang berbahasa Indonesia ya. Iya. Sebagai pengantarnya, sebagai penambah kata-katanya itu. Tapi kalau kadang banyak yang menggunakan bahasa Jawa itu ya memang misalnya kata-kata utamanya lah ya. Seperti jancuk apa ya, tapi tambahnya bahasa Indonesia. Mas Dwita, ini kan sudah usianya bisa dikatakan 15 tahun. Saya bahkan sekarang ini ya, sobat kompetisi pemirsa Pod Country, syuting di store-nya mereka ya, Cak Cuk. Ternyata ini bukan hanya store atau toko kaos saja ya, Cak Cuk, tapi namanya sudah Cak Cuk Cafe. Jadi ada cafe. Ini memang sengaja mengembangkan itu. Konsepnya juga sedikit banyak ada tema-tema Cak Cuk juga. Iya. Jadi saya istilahnya udah usaha ya. Diversifikasi usaha. Dan berapa masa cuma kaos saja. Pusat oleh-oleh. Jadi selain itu juga ada kita menerima barang-barang consignment konsinyasi dari UKM di Surabaya, jadi snack atau apa-apa. Iya. Kita terima. Terus itu kita pingin lagi ya,
apa ya, ada juga masukan, banyak juga kita pengen itu gimana kita kalau buat kafe ya nanti di tempat nongkrong tapi tetap suasananya Surabaya banget biar kena gitu, biar nyatu gitu, jadi satu kesatuan sama Cak Cuk ini. Nah itu akhirnya ya wis lah kita buat kafe nuansa Surabaya, makanan juga Surabaya, juga ada dari Western atau apa, pokoknya yang jelas orang dapat pengalaman di situ, dapat experience di sana. Oh ya jadi kena gitu, jadi ya wis kita buat kafe jadi 3 tahun. Jadi konsepnya menarik memang. Jadi ketika ada konsumen datang nyari oleh-oleh, itu kan oleh-oleh yang dipakai ya. Kan biasanya kalau ada turis atau wisatawan kan biasanya salah satu experience yang ingin dia alami itu kan mencicipi ya, merasakan kuliner khas. Itu juga menjadi salah satu pemikiran Cak Cuk ya. Penerimanya oke nggak sih? Oke. Ya. Meskipun dia kan nyoba-nyoba. Ya kan, nggak tahu kan, karena memang hampir semua 80% makanan khas Surabaya itu bahan dasar petis. Betul. Kan di tempat-tempat lain nggak ada. Betul. Dan tiap orang dari tempat lain tapi bisa makan petis. Betul. Dan kalau kita lihat betul Mbak Indra. Saya salah satu yang hobi juga ngelihat youtuber yang makan itu ya. Itu salah satu youtuber favorit saya nih ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya lah ya, kalau yang mamen itu lah ya. Sepertinya itu juga waktu sempat mereview salah satu makanan khas Surabaya, rujak cingur kalau nggak salah, itu juga sepertinya ini ya, nggak, memang lidah untuk itu kan berbeda ya, soal taste, soal rasa, tapi ada protes ya, ada kritik dari mereka, atau ya udah ternyata rasanya cuma kayak gini gitu. Ya udah kayak gitu. Kayak gitu. Kalau dari sisi bisnis atau nilai bisnis, menguntungkan nggak? Kalau untuk itu ya, untuk awalnya sih menguntungkan sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi. Akhirnya kembali lagi ke pandemi. Enggak, kita berbicaranya di luar pandemik ya. Kalau di luar pandemik ada penerimaan ya? Ada penerimaan. Kita juga kerjasama dengan ojek online kayak gitu. Oke. Jalan seperti itu. Kalau konsep-konsep kekinian, kita kan tahu sekarang beberapa waktu yang lalu kan muncul rumah makan kekinian ya. Nah, konsep-konsep seperti itu juga diadopsi nggak sama Cak Cuk? Sehingga milenial juga betah untuk main atau nongkrong di kafenya Cak Cuk. Jadi kita ya pinter-pinternya kita kan, kita sesuaikan dengan kondisi. Jadi kita enggak semua jual makanan lokal aja berarti. Itu kita enggak, kita juga ikut misalnya yang lagi kekinian, kopi apa atau Betul. apa gitu. Jadi kita harus ngikutin juga seperti itu. Selama dalam koridor ke Surabaya-nya tetap ada, saya sih oke. Mas Mandra, dari sisi persaingan usaha, pernah nggak mengalami persaingan usaha tidak sehat nih? Kalau kita di podcast sebelumnya, persaingan usahanya lebih menarik ini, Mas Dwita. Dari mulai dia petani jamur ya, usaha jamur, farmnya dibakar. Bahkan pesaingnya diduga itu mengirimkan ilmu hitam lah. Itu udah beyond dari persaingan usaha ya kan. Nah, tapi kan menarik untuk diketahui oleh sobat kompetisi ya, pemirsa Pod Country, yang dialami oleh Cak Cuk dari sisi persaingan usahanya seperti apa sih? Kok kayaknya yang manis-manis saja dari kita tadi ngomongnya. Ya mungkin karena kami tidak menyampaikan ke publik ya. Ya artinya mulai ini ya, kalau misalnya dari kaos ya mulai ada yang menjiplak. Oke. Mulai dari brandnya sampai desainnya juga ada yang menjiplak. Kalau dari pesaing-pesaing yang mendirikan produk yang sejenis itu kami kan tidak mempermasalahkan ya. Malah kalau Mas Yuta jadi sparring partner kan? Jadi sparring partner benar itu. Jadi siapa yang kuat itu yang bisa bertahan. Dan siapa yang paling inovasi, paling kreatif? Inovasinya yang kita bisa kreatif itu yang mungkin bisa bertahan. Kalau kami lihat ya persaingan mungkin kalau mungkin dalam berapa tahun yang lalu ya Pak Dita, mungkin 10 tahun yang lalu atau bagaimana, mungkin persaingannya kaos. Kalau sekarang kami tidak melihat kaos sebagai persaingan. Karena sendirian ya? Ya, karena sendirian, tapi oleh-oleh yang lain, produk yang lain Pak Dita, gitu. Misalnya kue-kue kekinian, kue artis. Jadi kan orang, bukan hanya tidak menjadi salah satu alternatif lagi, tapi banyak lagi kan. Pilihannya tambah banyak gitu kan, jadi menjadi pesaing meskipun kue artis itu dari 7 yang masuk Surabaya yang tinggal 1 kalau nggak salah yang masih ada di Surabaya. Masih bertahan ya. Jadi dulu yang marak itu adalah justru persaingannya itu lebih pada
produk oleh-oleh yang umum saja ya. Iya, Ya, bukan hanya kaos tapi juga ternyata juga dengan apa namanya kue-kue kekinian. tapi kan kemudian dalam perkembangannya mungkin mereka juga timbul tenggelam lah ya. Kami tidak tahu juga kalau yang produk-produk lain ya seperti kue-kue itu yang belakangan ini Atau nggak kepikiran bikin kue kekinian juga nih Cak Cuk? ini Enggak, iya benar kalau kita ngomong soal oleh-oleh ya. sempat terpikir Enggak, terus terang misalnya nih kue lapis, ya kan satu bar itu satu ini kan bisa dimakan rame-rame nih, satu keluarga nih. Kalau kaos kan individualis banget ini Mas Dita itu ya. yang kami pikirkan juga ya orang kalau misalnya beli kaos ya hanya untuk satu orang. Betul, Kalau betul. misalnya Kue itu pasti untuk satu keluarga. Betul. kasih satu aja udah pantas. Kalau misalnya kaos harus belikan 5 orang kan Mahal ya. lumayan. Tapi kepikiran. sempat Sempat. ya, tapi ya sementara belum lah. Sementara belum. Ya. Tapi kalau yang tadi ditanyakan terkait ilmu-ilmu hitam ya kami nggak berani suzon ya, tapi ya memang ya merasakan lah keanehan itu kami merasakan, terutama di bisnis kuliner itu yang hal-hal yang mungkin dulu kami tidak pernah mengalami jadi mengalami, tapi kami nggak usah lah diomongin lah. Ya memang sobat kompetisi ya, ini memang sedikit saja nih pertanyaan karena kita kan tinggal di Indonesia, kita akrab sekali ya dengan apa namanya hal-hal seperti itu, banyak mendengar kisah-kisah dari mulut ke mulut, film, cerita dan segala macam, sehingga dikulik sedikit saja. Tapi tadi pernah merasakan tapi tidak mau berprasangka buruk lah dengan hal itu. Oke, Mas Mahendra, Mas Dwita, ini kita diskusinya cukup panjang dan sangat menarik. Menurut saya ini sangat menginspirasi ya. Nah, kira-kira ada nggak nih closing statement ya? Kami minta ya dari Mas Mahendra juga, dari Mas Dwita juga closing statement kepada sobat kompetisi, pemirsa Pod Country terkait dengan apa pengalaman dan segala macam, atau pesan-pesan kepada pemirsa ini, Mas Dwita. Kalau saya sih lebih ke apa ya? Misalnya ke entrepreneurship-nya ya. Oke. Yang ke persaingan. Kalau persaingannya kita udah tahu kondisinya seperti ini ya, kita harus berusaha seperti apa. Kita kalau dari segi entrepreneurship-nya saya lebih tekankan ke itunya. Jadi saya akan melakukan semuanya. Misalnya apa yang terjadi, misalnya hasil itu tidak akan mengingkari proses. Jadi kita maupun ada pandemi, ada apa, kita ngikutin aja semuanya. Istilahnya nawaitunya ya ibadah lah, seperti itu. Kita ini untuk karyawan, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, seperti apa, kita jalanin aja semua itu, kita nikmati ya. Nanti kalau kita sungguh-sungguh ya bekerja sebaik mungkin. Iya, hasilnya tidak mungkin mengingkari prosesnya. Luar biasa. Mas Mahendra mungkin pesan untuk ya do the best and let God do the rest ya. Jadi ya, kita lakukan yang terbaik ya, biarlah Tuhan yang kemudian memberikan apa yang terbaik untuk kami selanjutnya. Tapi prinsipnya terutama bagi teman-teman yang masih muda ya, bagaimana harus memulai usaha itu kan paling tidak sekarang itu zaman Anda diberikan kemudahan ya, tidak seperti zaman kami dulu, itulah yang harus dimanfaatkan. Jadi apa yang paling penting ya, paling penting action. Bisnis yang bagus kan bisnis yang dijalankan, bukan hanya ide-ide saja. Kalau sudah jalan bagaimana ya, Anda harus jaga kepercayaan. Kepercayaan itu dalam dunia bisnis kan hal yang paling utama penting ya. Menjaga kualitas, menjaga produknya, inovasi dan lain sebagainya. Seperti kata pepatah ya, kehilangan uang itu kan kehilangan sedikit ya, kehilangan perusahaan kehilangan banyak, tapi kehilangan kepercayaan itu kehilangan segalanya. Luar biasa. Oke, terima kasih Mas Mahendra, terima kasih Mas Dwita. Sobat kompetisi, demikianlah episode kita pada hari ini, episode yang menurut saya sangat inspiratif. Semoga video kita pada kali ini dapat menginspirasi sobat kompetisi, pemirsa Pod Country dimanapun Anda berada. Simak terus video-video dari kami, dari Pod Country. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.